ada, Shelby ada, Rizky ada, Nadia ada. Oh ya, oke, sorry. Ini belum saya ikut. Oke, pas. Gitu. Baik, selamat malam teman-teman. Nah, oke. Hari ini sekalian saya ada materi, namun saya juga ada ini. Ingin tahu update untuk project UAS kalian itu sudah sampai mana dan kira-kira ada kendala apa. Jadi mungkin kalau kalian share gitu ya, kita bisa tahu kendala masing-masing dan akhirnya mungkin ada solusi entah itu dari saya atau dari teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, kita mulai materi dulu aja dari saya sambil nanti tanya-tanya untuk progresnya apa yang berkaitan dengan materi. Ya. Kelas karyawan, Mas. Kelas karyawan. Oke. Ngambil apa, Cek? Markom, Mas. Coba desa sih. Ora, Dede lulus ini ya? Oke, sudah clear teman-teman? Iya mulai. Di semester loro. Sudah nih. Oke. Teman-teman masih perlu nggak sih kira-kira saya Aku merasa anjir rasanya kerja upload karo kuliah anjir. untuk materinya Rambut di banget. Big? Masih perlu nggak? Karena kan sebelumnya kan sudah saya upload ya di Big. Nah ini untuk yang sekarang ini yang setelah UTS, kalian masih perlu nggak untuk materinya? Masih, Miss. Jadi biar ada backupnya. Oke, jadi kalau misalnya memang kalian perlukan, saya akan upload juga ya materinya ya di Big. Oke, baik. Hari ini kita bicara mengenai planning MPR ya. Oleh karena itu, sambil kita ada materi ini, saya juga perlu tahu kira-kira update-annya apa nih dari project UAS teman-teman. Supaya kalian juga bisa makin makin solid untuk campaign-nya dan nanti saat UAS presentasinya juga lebih baik. Ya. Oke, kita bahas mengenai planning MPR. Nah, untuk pertama ya kita bahas dulu mengenai audiens. Kita kira-kira harus membuat strategi MPR apa yang kira-kira akan diminati oleh audiens. Ya karena tujuannya adalah ini untuk membangun awareness, meningkatkan kredibilitas, menciptakan hubungan jangka panjang, mendukung penjualan dan menciptakan citra positif. Oleh karena itu, kalau tidak salah di di project kalian di makalahnya juga ada slot. Nah kita ini ada nih nanti untuk slotnya ya. Kemudian yang audiens yang kalian sampaikan di makalah itu mungkin hanya kira-kira aja, karena biasanya setelah kalian terjun ke lapangan, kalian akan melihat perbedaan gitu kira-kira yang di makalah berapa minggu gitu ya sebelumnya, di saat kalian belum terjun gitu ya, terjun langsung ke brandnya, kalian masih mengira kira-kira audiensnya seperti apa. Sekarang kalian udah tahu ya, udah membuat konten juga mungkin. Audiensnya apakah ada perubahan, apakah ada strategi yang perlu disesuaikan dengan audiens kalian, atau mungkin strateginya sama aja karena audiensnya ternyata lebih sesuai. Ya, oke. Nah ini juga mungkin teman-teman bisa share nih nanti, kan kalian kan sudah membuat konten ya, sudah membuat campaign juga. Kira-kira apakah sudah ada respon dari audiens, entah itu di sosial media, entah itu saat kalian mengadakan event offline gitu ya, responnya seperti apa? Nah, dan apakah respon dari audiens tersebut itu mempengaruhi kalian untuk mengubah strategi? Gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan strategi itu masih bisa kalian ubah di makalahnya untuk UAS nanti. Ya karena kalian kan pasti akan beradaptasi dengan kondisi di lapangan seperti apa. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau di semester lalu itu dia ada campaign event offline gitu ya, brand activation-nya offline di di acara CFD. Tapi ternyata kesulitan karena kesulitan izin pertama, yang kedua itu sudah terlalu banyak pesaing di daerah yang akan dibuat booth-nya. Jadi tidak dilaksanakan karena dianggap bom-bom biaya. Nah itu kira-kira apakah itu akan terjadi di proyek kalian atau tidak? Dua cara sih ya, ini era MCP sih. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau saya tanya ini sekarang ada perubahan nggak? Ini kan ada ini ya. Ada berapa kelompok ya? 4 kelompok ya? 4 kelompok
Kita tanya sama Shirley dulu ya, Shirley karena mewakili ini ya, apa, adiksi yang tidak bisa datang. Shirley, apa Shirley, update-annya kira-kira, apakah ada perbedaan audiens yang ada di makalah di UTS dengan kondisi lapangan? Untuk sekarang masih belum ada sih Miss, karena kan kita baru mulai itu bikin konten, sekarang masih baru-baru bikin konten story sih Miss, jadi masih belum Belum ada ya? terlalu perubahan sih Miss. Kalau respon bagaimana Adisti? Adisti lagi, maaf Shirley. Respon di sosial media kan tadi katanya kan sudah buat ya beberapa konten gitu di sosial media untuk MBA-nya. Nah, apakah ada respon tertentu? Misalnya view-nya jadi lebih banyak atau ternyata justru konten yang baru ini tidak diminati oleh followers atau konsumen dari perusahaannya furniture-nya ini? Untuk sekarang kayaknya belum ada Miss, soalnya kita baru bikin 2 story, cuman dari story-nya itu kita udah bikin story yang isinya bukan AI, jadi kayak video sofa yang asli, terus kayak di workshop-nya gitu. Tapi masih belum ada perubahan yang terlalu sih Miss, belum kelihatan. Dari audiens juga tidak ada perubahannya. Belum Miss. Untuk likes atau view ada peningkatan mungkin? Untuk like kayaknya ada. Aku belum cek story-nya, soalnya yang megang IG-nya kan aku nggak ada aksesnya Miss. Oh, jadi yang megang itu siapa sebenarnya Shirley? Dari tim sananya Miss. Oh gitu, kalian tidak memiliki akses sama sekali? Belum. Kayaknya aku nggak tahu sih Kak Adisti pegang apa enggak Miss. Oke. Jadi nanti itu perlu Iya. di-update karena menurut saya kalian perlu tuh untuk aksesnya, karena kalaupun misalnya nanti ada yang komen gitu ya kan kalian juga mungkin bisa membantu ya untuk merespon. Kalau misalnya ada yang tanya-tanya, ada yang komen, ada yang interaksi gitu ya, kan kalian kan interaksinya kan juga ingin ditingkatkan tuh. Kalian bisa langsung gercep gitu ya menangani. Gitu ya, Shirley. Oke, mungkin untuk kedepannya kita coba minta akses IG-nya ya Miss. Oke, makasih Miss. Oke, baik, terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya ini Irul sama siapa sih, Irul sama Shelby ya? Bukan ya? Saya lupa. Belum ini. Irul sama siapa ya kalau timnya? Nadia Miss. Nadia, oh Nadia. Nadia ini ada ya? Nadia. Nadia lagi berjalan. Ada yang Nadia ya? Cuma tidak on cam. Kenapa ini Nadia? Ada Miss, oke. Mic-nya bermasalah, Nadia? Apakah ada masalah di kamera atau di mic? Kalau dari sini kan tadi kan di mic ya. Oh oke, ya sudah, mungkin bisa dibantu oleh Irul ya. Nah Irul dan Nadia ini mungkin lebih solid ya, karena kan kalau untuk Irul sendiri kan perusahaan ya, perusahaan tempat Irul bekerja sudah pasti audiensnya juga dari dulu ya gitu aja. Nah, oke, kalau misalnya saya tanya nih untuk media yang digunakan pesan-pesan yang Irul sampaikan di campaign, Irul dan Nadia sampaikannya di campaign strategi yang baru ini, apakah ada perbedaan respon? Pesan-pesannya sama nggak? Kalau misalnya Irul analisis ya, kira-kira sebelum Irul dan Nadia itu bantu untuk MBA-nya, kegiatannya, apakah ada perbedaan di campaign yang sekarang dengan campaign yang lalu, yang sebelumnya? Oke, baik Miss. Kalau untuk
perbedaan pertama kalau campaign yang maybe bulan sebelumnya itu masih terlalu bias ya, jadi terlalu mencar kemana-mana. Lalu untuk di bulan Juni ini berhubung campaign-nya itu difokuskan ke dua value aja, yaitu mengenai kenyamanan kawasan dan mengenai legalitas. Jadinya kontennya lebih spesifik dan beberapa leads yang masuk, jadi kan pertama eh, engagement-nya sedikit naik, jadi like-nya itu sedikit lebih banyak dikit dibanding sebelumnya. Lalu juga tanyaan yang menuju ke WA itu dari Instagram sedikit ada kenaikan. Ya meskipun hitungannya 2, 3, 4, tapi itu pertanyaan spesifik mengenai legalitas. Karena biasa itu kalau orang beli rumah kan nanyanya harga rumah, lalala, kayak gitu. Nah, sekarang ada beberapa yang ngasih leads yang masuk itu ngasih informasi untuk legalitasnya aman kan? Soalnya saya lihat di Instagram kontennya udah banyak yang terima sertifikat kayak gitu. Itu terus untuk value kawasan masih kalau untuk beberapa konten kemarin masih poster carousel karena untuk editing untuk yang video kemarin yang konsumen yang udah serah terima sertifikat itu baru di videoin jadi belum diedit. Dan untuk value kawasan rencana di hari Sabtu mau baru di-update. Jadi nanti akan ada lagi konten mengenai testimoni konsumen lagi satu sama mengenai konten legalitas. Oke. Baik, terima kasih Errol dan Nadia. Baik, ini salah satu contoh yang bagus. Jadi setelah dilihat ini ada beberapa konten seperti misalnya tadi kenyamanan, legalitas, dan value kawasan. Namun ternyata setelah dipraktikkan ya, ternyata konten legalitas itu yang paling menarik audiens gitu ya, yang paling disukai audiens karena mungkin terkait dengan kondisi sekarang juga kali ya. Jadi masyarakat juga lebih aware ya, lebih concern dengan legalitas perumahan daripada hal-hal yang lainnya dulu. Jadi itu mungkin tuh perlu perlu di highlight lebih tuh legalitasnya karena ternyata audiensnya itu tertarik banget dengan legalitas karena jarang sekali ya itu ya. Jadi kalau saya lihat perumahan-perumahan tuh yang di highlight biasanya adalah harga cicilan gitu, kemudian bunga, kemudian misalnya lokasinya misalnya. Jarang ada yang benar-benar di poster itu tentang legalitasnya dijelaskan tuh. Nah itu juga mungkin salah satu keunikan yang bisa di highlight lebih lanjut untuk kedepannya. Oke, good. Nadia dan Irul, terima kasih. Oke, selanjutnya Shelby dengan tadi itu bukan Shelby, saya lupa. Shelby dengan Rizky apa? Kenapa kita? Rita ya betul ya. Oke. Setelah konten yang disampaikan itu udah berapa nih? Sampai saat ini kan sekarang udah tanggal 18 Juni ya. Udah berapa konten Shelby dan atau campaign yang sudah dilakukan? Ya, jadi sebenarnya kita agak menemukan kendala, Miss. Jadi terkait ini sebenarnya lebih ke koordinasi dari pihaknya dari By Sense. Karena sebenarnya kita kalau untuk konten kita udah buat ide-ide kontennya, udah kita berikan juga, cuman memang lebih ke desain dari konten itu sendiri sama yang handle akunnya. Jadi dari mereka itu kayaknya gak bakal bisa sepenuhnya kayak handover kita. Jadi dari pihaknya DBS itu masih ngerundingin gitu, misalnya diskusi internal apakah kayak kira-kira untuk konten-konten yang akan kita develop itu nanti kita yang bertanggung jawab gitu, atau tetap sepenuhnya dari mereka gitu yang akan upload dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menyumbangkan ide aja tuh. Oke. Kira-kira ada kendala nggak nanti? Karena ternyata krunya di Bison ini cukup proaktif ya dengan sosial media yang mereka miliki gitu ya. Jadi tidak mempercayakan 100% kepada Shelby dan Talita, tapi di hold oleh tim mereka. Dan itu juga ide-ide dari Shelby dan Talita
mungkin dikurasi lagi ya oleh mereka ya. Kira-kira mana yang apa namanya yang tayang, apa yang tidak gitu ya. Betul, sama untuk kayak misalnya influencer itu juga nanti dari yang udah kita listing juga akan mereka sortir lagi. Jadi nggak semuanya akan mereka terima dan dikirimkan via package atau kayak produknya mereka gitu. Jadi tetap semuanya by kurasi dari mereka gitu. Oke, kira-kira apakah akan ada kendala gitu ya? Karena kan kalian kan sudah membuat proposal ya di awal ini yang satu TS gitu ya, apa-apa aja yang akan menjadi strategi kalian gitu ya, untuk apa namanya meningkatkan si brand awareness si Daya Barisan ini. Nah, apakah kira-kira akan ada perubahan dan seberapa banyak perubahan itu kira-kira akan terjadi nih? Kira-kira berapa persen yang akan dilakukan dari strateginya dan berapa persen yang mungkin akan ditolak oleh Daya Barisan? Oke, jadi kalau untuk rencana overall rencana itu sebenarnya mereka accepted sih, Miss. Cuman lebih kayaknya mereka membatasi atau kayak lebih mengkurasi lagi. Jadi dari ide-ide kita tuh mungkin misalnya kita propose 10, mungkin terkait anggaran juga sih, Miss. Misalnya kita propose 10 influencer, mungkin mereka cuma bisa kayak ngasih under 5 atau 5 mungkin topnya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk ide-ide dari kita mereka so far accepted, cuman lebih kayak membatasi atau mengkurasi lagi gitu sih. Dan mungkin itu yang jadinya prosesnya agak sedikit terhambat. Ya, tapi kira-kira nggak jadi ini kan ya? Maksudnya yang hambatannya hanya sekedar meminta approval. Jadi itu juga ya kalian akan menghambat UAS nggak kira-kira dengan respon yang diberikan oleh Daya Barisan selama ini, terutama dari krunya? Iya, so far sih sepertinya kita ngelihat prospeknya nggak sampai menghambat sih, Miss. Karena kan sebenarnya mereka juga punya deadline event. Jadi harusnya sih nggak akan sampai melalui itu gitu timeline-nya. Boleh izin nambah juga dari Shelby? Boleh, silakan. Palingan kalau misalnya dari kita juga lagi mau internal ngobrol juga sih nih sama kru Daya Barisan, karena kan mereka juga masih ngobrol internal nih, kira-kira akan ngasih akses sosial media ke kita seberapa. Tapi paling misalnya memang dari mereka belum fully comfortable untuk ngasih kita full akses kepada sosmednya, kita paling akan bantu dengan seperti yang tadi Shelby bilang, kita kasih brief aja, jadi mereka tetap yang bikin kontennya, tapi kita cukup kasih ide sama atau kita pivoting supaya fokusnya itu less ke megang sosmed, tapi more ke kita lebih fokus ke offline event kita sih, Miss. Di mana mereka kan mau ada buka booth di Lala Market, sama kita juga mau bikin mini activation. Jadi nggak apa-apa sosial medianya tetap mereka yang megang, tapi kita fokusnya di eventnya itu. Karena kalau misalnya eventnya mereka kayaknya justru lebih open dengan ngadain activation di universitas, sama kita ngadain invitation ke KOL untuk hadir di booth mereka di Lala Market. Seperti itu sih, Miss. Oke. Berarti nanti kalau untuk di UAS-nya, karena ada perbedaannya dengan proposal yang kalian tulis di satu TS, mungkin ada penjelasan kenapa misalnya strategi ABC tidak bisa dilaksanakan, dan akhirnya kan justru yang campaign-nya yang banyakkan offline daripada yang online. Itu ya, nanti ada penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Shelby dan Talita. Oke, selanjutnya Rizky ya. Rizky dan yang nggak masuk tadi ini ya, siapa? Nita. Rizky dan Nita ya. Rizky, apa yang bisa diupdate? Mungkin bermasalah ya. Biasanya kemarin-kemarin yang jawab itu Nita ya, Rizky ya. Halo, Miss. Iya, Miss. Halo. Itu bisa update. Udah aman? Ya, udah aman, Miss. Oke. Ya, Rizky, karena Nitanya tidak masuk ya, jadi harus Rizky yang menjelaskan. Rizky, kira-kira kira-kira sejauh ini yang sudah diterapkan itu
berapa banyak dan apakah ada kendala, terutama misalnya dari audiens, apakah penerimaan dari audiens mengenai campaign kalian yang kalian lakukan, baik itu online ataupun offline, sesuai dengan proposal yang kalian ajukan ke pusat UTS atau ada perubahan, karena kan tergantung lagi nih respon dari audiens. Bagaimana Rizky kira-kira? Ini Miss, kita kan kemarin kan yang planning itu kan strateginya masih ini ya, masih mentah banget ya Miss ya. Itu kebetulan masih kita diskusin juga sama si Mbak Sarinya yang MUA-nya, terus kita baru negosiasi budgetnya juga. Kalau misal dia nggak bisa, kita juga mau provide gitu loh, kita mau bantu juga buat itu as a portofolio kita juga sebenarnya. Nah, kemarin kan ada yang satu yang belum dicantumin itu kan terkait ini ya Miss ya, Meta X itu kan kemarin Miss, yang maksudnya masih abu-abu banget nih. Dan kemarin kan Mbak Rizky juga tanya tuh mengenai kayak konsultasi bisa apa enggak gitu loh. Kalau objektifnya nanti iklannya ke konsultasi bukan ke conversion yang closing gitu. Dan ini sih kendala yang terakhir ya Miss ya, yang terakhir banget itu bentar maaf, yang balik lagi yang kalau yang ads tadi itu sebenarnya si Sari itu udah menerapkan itu sebelumnya gitu loh, dan dia bilang itu emang works buat dia selama dia masih selagi hasil yang bisa dikasih itu sesuai sama budget ads-nya itu tadi Miss. Terus yang terakhir ya Miss ya, itu di masalah manpower sih Miss. Itu yang lebih ke harus video sosmed yang di tempat itu antara saya sama Nita itu masih agak itu sih. Dan kita kemarin ada plan buat nge-hire ini Miss, videographer gitu. Oke. Meng-hire videographer itu kira-kira dari budgetnya MUA-nya apa dari kalian? Saya sih sarankan jangan dari kalian ya, karena kalian kan membantu ya sebenarnya. Jadi kalian provide untuk tenaga dan ide saja. Kalau untuk finansial, sebisa mungkin jangan. Gimana Rizky? Memang sudah di-approve di si MUA-nya ini, si Sarinya ini. Kalau si Sarinya mungkin kalau pendanaan budget itu lebih ke mungkin ya misalnya buat ads itu tadi sih Miss. Dan selebihnya itu mungkin kalau misal Sari kurang bisa membiayai ya maksudnya kita kan ya sama-sama paham gitu. Maksudnya si Sari itu udah jalan tanpa kita duluan gitu. Dia udah bisa ngelakuin itu sendirian, dan dengan adanya kita kan juga maksudnya gimana ini sih ya, justru malah kita takutnya malah memberikan kayak pressure ke dia kalau budgetnya harus ditambah terus ini itu. Makanya kita mau buat itu sih penawaran budget lagi itu Miss, dengan strategi yang udah di-improve itu tadi. Ya intinya kita bantu gitu aja nih masalah budget kalau memang nggak bisa, soalnya ini kan demi kepentingan kita juga sebenarnya. Oke, atau misalnya nih Rizky, kalau misalnya memang untuk video gitu ya, untuk yang berbentuk online itu tidak bisa dilakukan, mungkin bisa jadi campaign offline gitu. Jadi saat Sari misalnya ada kegiatan gitu ya, atau misalnya ada project gitu ya, kalian mungkin bisa apa namanya ya, bisa ikut untuk apa namanya, untuk membuat kontennya dengan si Sari lagi, atau misalnya juga membuat apa namanya ya, apa namanya, kegiatan consumer relation mungkin ya. Jadi ada kegiatan consumer relations-nya dengan klien-klien yang pernah bekerja sama dengan si Sari gitu. Jadi sebisa mungkin ada perubahan campaign yang perlu kalian lakukan, karena kalau misalnya dipaksakan dan akhirnya kalian mengeluarkan biaya ya,
nanti dikhawatirkan, saya khawatir sekali kalian terbebani oleh biaya tersebut, padahal kan sebenarnya kan ini untuk ini ya, tugas kuliah ya. Kalian tidak perlu terbebani oleh biaya-biaya tambahan lagi tentunya sebenarnya. Ya, jadi nanti tolong pertimbangkan ya Rizky dan Lita, apakah mungkin kalau campaign-nya bisa diubah gitu ya, yang seminim mungkin yang tidak mengeluarkan biaya banyak, itu diubah aja nggak apa-apa. Ada penyesuaian. Ya, Rizky dan Lita ya. Izin bertanya tadi terkait dengan apa? Consumer relation ya kalau nggak salah. Itu kalau boleh tahu itu mungkin bentuknya seperti apa itu? Oke, customer relations ini adalah bentuknya contohnya nih. Kalian memberikan membership gitu misalnya. Jadi kalau misalnya sudah pernah menjadi klien Sari sebelumnya, dia mendapatkan dan misalnya dia mereference si Sari ini kepada beberapa koleganya atau saudaranya, dia akan mendapatkan potongan berapa persen gitu misalnya. Itu seperti itu, atau misalnya ada kode reference. Jadi dia karena sudah mereferensikan atau merekomendasikan Sari kepada beberapa kerabatnya, dia akan mendapatkan kode reference, dan kode reference ini bisa ditukarkan atau misalnya bisa berupa potongan saat dia meng-hire Sari kembali. Jadi kayak program loyalitas. Itu seperti itu. Atau misalnya yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalian itu lebih meng-highlight ya value, misalnya Sari itu value-nya adalah kebersihan make up. Jadi kalian membuat entah itu video edukasi atau misalnya selebaran gitu ya, atau di kontennya di Canva aja gitu ya, bisa kalau misalnya Sari selalu menjaga alat-alat make up-nya, dia selalu mengganti, jadi misalnya atau misalnya kebersihannya selalu terjaga, setiap ada klien selalu dicuci, itu bentuknya di Canva-nya juga bisa kalian buat gitu, tanpa misalnya kalian harus sewa videographer itu seperti itu. Jadi coba ini bisa dipertimbangkan tuh untuk Rizky dan Nita gitu. Rizky contohnya kira-kira. Rizky ada yang ditanyakan mungkin? Sementara belum ada sih, mungkin nanti saya diskusikan dengan Nita dulu ya, Miss. Baik. Tapi itu tolong dijadikan pertimbangan ya Rizky, karena saya tidak ingin memberatkan Rizky dan Nita lagi nih, terutama untuk pembiayaannya ya. Jangan sampai ada beban finansial. Ya cukup ide aja, ide dan tenaga lain juga udah dikuras di proyek ini ya. Siap, Miss. Oke, baik kalau gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini kita audiens dan sudah bertanya untuk update-annya. Nah, ini sudah kalian bahas sebenarnya untuk SWOT analisisnya. Jadi ada kompetitor juga, ada analis media mungkin kalau misalnya kemarin ada yang mau mengundang media ya. Nah, kemudian analisis tren pasar. Nah, ini yang sebenarnya mungkin kurang dijabarkan tuh di makalah yang kalian sampaikan kemarin. Itu karena kalian belum ada nih analisis tren pasar. Nanti di UAS mungkin perlu tuh tren pasarnya seperti apa, kira-kira persaingan brand yang kalian bantu gitu ya, itu seberapa sengit sih. Jadi kalian itu karena misalnya di make up Sari deh, atau misalnya ini deh, Send by Day, Day by Send misalnya. Day by Send kan kalau di Indonesia ya, lokal brand terutama baju-baju kan itu udah kayak titik jenuh gitu ya. Jadi itu udah terlalu banyak brand-brand yang bertebaran gitu di sosial media, di marketplace, itu banyak sekali. Nah, Day by Send itu di kategori mana? Dia pesaingnya itu siapa, dan target marketnya itu siapa, dan dia keunikannya itu apa? Ya jadi tren pasar. Jadi kalau misalnya nih, contohnya kalian tahu ini nggak sih brand yang Tenu The Attire yang ada di TikTok? Dia itu viral gara-gara ada talentnya. Ini sebenarnya talent, tapi disalahartikan, banyak yang mempersepsikan dia itu yang punya.
atau si Tenu itu dia bukan nama brand, tapi nama si emas ini, si Telmi ini. Jadi dibilangnya dia Mas Tenu. Padahal sebenarnya dia adalah talent yang tujuannya adalah mempromosikan brand. Salah satu kontennya adalah seperti ini misalnya. Dia selalu mengikuti keinginan dari para followersnya. Jadi misalnya nih ada yang nanya, ada yang bilang nih, Mas coba deh pakai baju K-popers, idol K-popers gitu misalnya. Dia tiba-tiba akan jadi pakai baju K-popers yang diminta oleh followersnya. Itu seperti itu. Nah, itu keunikan si brand ini, si Tenu Attire ini dibandingkan para pesaingnya. Jadi melalui konten-konten di si retailernya dengan talentnya ini. Meskipun sekarang nih brandingnya jadi berantakan lagi. Karena si talentnya yang sudah menjadi wajah brand itu saya lupa entah resign, entah dipecat, kayaknya resign dan akhirnya seluruh konten yang ada si talent ini, wajah talent itu dihapus karena brand tidak ingin mengasosiasikan si Tenu Attire dengan si mas talent ini yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan brand. Nah, jadi kalau saya lihat si Tenu Attire ini nggak pernah viral lagi di saya. Dan dia konten-kontennya juga jadi biasa sama seperti brand-brand lokal lain, baju-baju cowok gitu misalnya. Ya, itu tuh. Jadi kalian harus ada analisis tren pasar dan bagaimana cara kalian menjadi unik di antara brand-brand yang lain misalnya. Gitu ya. Nah, ini sudah kalian buat di makalah, tapi mungkin perlu ditambahkan tuh tentang tren pasar yang ada dan pesaing kalian tuh kira-kira siapa nih yang mungkin benar-benar head to head sama kalian supaya kalian bisa lebih unggul daripada pesaing kalian itu. Oke. Nah, ini identifying target audience juga sudah kalian lakukan, tapi mungkin ada beberapa project yang kemarin kalian sampaikan di proposalnya itu kurang lengkap. Jadi tolong dilengkapi ya. Apalagi kan kalian kan sudah terjun sekarang ke brandnya, sudah membuat konten juga. Jadi mungkin kalian bisa lengkapi. Apakah ini contohnya nih, aktif media sosial, menyukai lifestyle dan pengalaman baru. Nah, hal seperti ini belum kalian sampaikan tuh di proposal yang kemarin berkaitan dengan perilaku konsumen. Ya, jadi mungkin itu bisa disampaikan. Contohnya misalnya yang punya Shirley dan Adisti tuh furniture. Ya, furniture misalnya kalian kan sebelumnya di proposal itu tidak ada informasi sama sekali mengenai perilaku konsumen. Ini seperti apa? Nah, ternyata sekarang setelah terjun ke brand baru ketahuan ternyata perilaku konsumennya itu cenderung menyukai pengalaman langsung gitu, atau misalnya daripada beli online mereka lebih suka datang ke store karena ingin melihat langsung cara pembuatan, kemudian memegang langsung kayu yang akan digunakan, kemudian juga mungkin bertanya-tanya mengenai perbedaan kayu jati sama kayu ulin, misalnya bedanya apa. Itu misalnya seperti itu. Ya, jadi ini mungkin bisa dilengkapi itu di proposal kalian. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman, silakan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini mungkin juga nih Iro dan Nadia itu juga mungkin ada tambahan. Jadi misalnya selama ini disangka para yang cari rumah itu misalnya keluarga muda, tapi ternyata setelah dilihat banyak yang single yang cari rumah. Misalnya seperti itu. Ya, nah itu perlu ditambahkan tuh ke proposalnya. Oke. Nah, ini kemudian ini tadi kan kita udah bahas ini ya. Nah, ini tadi identifying target audience. Kemudian ini determine MPR objektif, jadi tujuannya harus menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini maksudnya adalah
kalian nanti di laporan ulasnya benar-benar harus spesifik gitu. Jadi selain kegiatan spesifik, bisa diukur juga. Contohnya seperti ini. Ukur campaign-nya dengan cara apa? Misalnya kalau offline dilihat dari berapa banyak pengunjung yang datang ke booth. Misalnya booth-nya Iro dan Nadia, booth perumahannya. Atau berapa banyak orang yang bersedia memberikan nomor telepon untuk dihubungi kembali atau alamat email untuk dikirimkan brosur. Nah, itu berarti measurable gitu. Kemudian achievable-nya apa? Misalnya dari 100 pengunjung yang datang ke bus, ada sekitar 50 orang, berarti setengahnya 50 orang yang bertanya atau meminta nomor telepon dari pengembang atau dari sales. Misalnya seperti itu, atau bersedia dihubungi kembali oleh sales. Itu kan achievable. Gitu ya, jadi jangan berpikiran, oh kita ini aja nih goals-nya yang tinggi-tinggi juga jangan, karena kan itu mungkin gak realistis ya, jadi kalian harus menentukan tuh realistis juga untuk goals-nya. Ya, kemudian relevan, jadi misalnya ini contoh ini meningkatkan awareness merek dalam sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Nah ini masuk akal. Kalau kalian cuma sebulan, kan ini kalian waktu itu cuma sebulan ya. Berapa persen awareness merek atau brand awareness yang bisa kalian capai? Mulai dari misalnya peningkatan dari followers 10% atau 5% misalnya. Jadi tetap harus realistis teman-teman ya. Jangan yang terlalu mengawang-awang juga. Time bound ini maksudnya adalah apakah segala strategi itu bisa kalian lakukan di waktu yang sudah kalian tentukan tuh di proposal awal. Kayak kalian sudah membuat tuh misalnya kelompoknya Shelby dan Talita misalnya di minggu kedua seharusnya sudah membuat campaign. Namun ternyata karena ada kendala internal, campaign-nya diubah jadi minggu keempat misalnya. Nah itu harus ada keterangan dan analisisnya kenapa bisa diubah. Karena ada kendala internal yang berkaitan dengan misalnya perizinan. Itu harus ada keterangan ya. Jadi setiap ada strategi di proposal awal, kemudian ada perubahan, itu wajib kalian beri keterangan. Kenapa tidak dilaksanakan? Kenapa gagal? Kenapa misalnya tidak sesuai dengan goals yang kalian sampaikan di proposal awal? Misalnya seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya ini develop key message, karakteristik pesannya. Apakah relevan, mudah dipahami, credible, menarik, dan konsisten? Nah, saya mau tanya ini lagi nih sama kalian. Pesan campaign apa yang kalian kalian share selama udah kurang lebih berapa minggu nih? 3 minggu ini, entah itu sosial media dari kegiatan online ataupun offline, apa pesan yang kalian sampaikan? Pesan ini bisa berupa hashtag mungkin, atau ada pesan yang kalian ulang terus-menerus. Misalnya, tadi kalau yang udah dia, legalitas terjamin. Perumahan, perumahannya, Hiro? The Anggana Village. Oh iya, The Anggana, saya lupa terus. The Anggana Village, legalitas terjamin. Itu terus yang disampaikan di setiap konten, di setiap caption, di setiap brosur, itu terus. The Anggana Village, legalitas terjamin, itu terus. Nah, kalau saya tanya sekarang pesan yang kalian secara konsisten sampaikan gitu ya, baik itu online ataupun offline, itu apa? Saya mau tanya dari Shirley dan Adisti. Shirley aja nih. Shirley, silakan Shirley. Pesannya apa Shirley? Miss, maaf kalau untuk pesan kita belum ada ngasih karena kita juga belum ada postingan sih, Miss. Terus apa yang dilakukan selama ini Shirley? Oh, kita baru
bikin 2 story sama baru cari influencer sih, Miss. Nah, itu kan sudah 2 story. Di story tersebut, apa yang kalian sampaikan? Ngapain aja story-nya? Untuk story belum ada, itu cuman baru kan di story kita rencananya cuman ngeliatin kayak sofa aslinya gitu loh. Terus workshopnya. Terus mungkin di akhir bulan Juni ini kita akan mulai bikin Q&A gitu-gitu, Miss. Tapi untuk postingan kita juga nanti mulainya di akhir Juni. Nah, ini kita kan bukannya ini ya sampai 1 Juli nih, Shirley. Bukannya sampai Sampai tanggal berapa sih? akhir Juli. Saya lupa deh. 15 berapa? Itu sampai berapa Juli sih? Akhir kalau libur itu tanggal 27 Juli deh kayaknya, Miss. Di tugasnya, saya lupa tanggal berapa itu. 15 Juli atau 1 Juli? Ada yang ingat teman-teman? Kalau nggak salah, nggak terlalu ini kok. Apa namanya? Kita kan terakhir untuk UTS terakhir kemarin 23 Mei ya. Kalau nggak salah Juni deh. Juni, kemudian terakhir ya Juli, entah itu Juli kemarin waktu itu mungkin saya pernah bilang kalau kalian kemungkinan belum terjadi gitu. Jadi misalnya ada campaign atau offline event yang memang beda 2 hari 3 hari gitu, atau misalnya beda seminggu sama deadline itu masih saya bolehkan ya, jadi masih bisa boleh untuk masuk laporan dan kalian saya perpanjang misalnya seperti itu. Nah, saya mau tanya, terakhir saya bilang berapa Juli teman-teman? Ada masih ingat? Talita masih ingat? Tahu berapa? Talita? Miss jujur saja, aku nggak ingat sih kalau off the top of my head kayak gini. Coba dicek dulu kali ya. Saya cek. Oke, ini teman-teman tolong dibantu juga ya. Mungkin bisa di refresh saya gitu ingatannya. Kita deadline-nya itu berapa Juli? Karena kalau saya tadi mendengar updatean dari teman-teman, itu banyak cukup banyak ya, terutama misalnya tadi kasus dari Shirley dan Adisti. Selain Adisti juga akan melahirkan gitu ya. Ternyata baru membuat 2 story dan belum ada yang diposting ya, Shirley ya, betul? Betul, Miss. Kalau berdasarkan soal UTS, implementasi kampanyenya itu Juni 1 sampai Juli 1, Miss. Nah, oke. Nah, iya. Tadi Shirley bilang mau akhir Juni, 1 hari berarti. Nah, kalau saya tanya, kalian kan sudah ada kalender belum? Ada kalender nggak sih? Kalender akademik untuk UTS itu kapan? Mbak Anas mungkin tahu, Mbak Anas juga tahu. UAS kapan ya Mbak Anas ya? Di depan saya ada Mbak Anas. Akademik di Juli, kira-kira pertengahan Juli teman-teman. Jadi kalaupun misalnya saya panjang gitu ya, ya hanya sampai batas UTS. Jadi ya sampai pertengahan Juli, entah itu di minggu kedua sepertinya. Di minggu kedua atau ketiga. 15 sampai 25, Miss. 15 sampai 25 Juli. Oke, 15 sampai 25 Juli ya. Nah, mungkin bisa saya perpanjang sampai tanggal 15 Juli. Jadi, kalian ada waktu untuk mengumpulkan papernya itu mungkin maksimal saya berikan waktu sampai tanggal
27 Juli. Saya tulis di sini ya. Bagaimana teman-teman? Karena setelah saya mendengar update dari teman-teman, ada kemungkinan teman-teman itu membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengerjakan proyek ini, gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Kalau saya perpanjang misalnya sampai tanggal 15 Juli, artinya sampai tanggal 15 Juli, teman-teman masih boleh ada kegiatan online atau offline yang berkaitan dengan proyek UAS. Batasnya 15 Juli berarti. Batas, kemudian untuk pengumpulannya di tanggal 27 Juli, itu hari Senin. Setuju, Miss. Gimana teman yang lain? Setuju, Miss. Setuju ya, oke. Gitu ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa lebih maksimal dalam pengerjaannya karena ada perpanjangan waktu tuh. Yang awalnya dari 1 Juli diperpanjang sampai 15 Juli. Ya. Jadi saya harap dengan ada perpanjangan waktu ini, laporan teman-teman juga bisa lebih lengkap. Ya. Oke, nah ini karena 25 Juli itu adalah akhir UAS ya. Jadi kemungkinan tanggal 27 Juli ini selain pengumpulan, kan saya bilang kan ada presentasi ya, teman-teman ya. Jadi ada presentasi nih teman-teman, jadi ada kemungkinan presentasi di luar kelas sih, kayaknya saya akan membuat Zoom gitu ya, karena itu sudah lewat jadwal UAS dan kalian kan kelasnya berarti sudah berakhir ya. Berarti Zoom pribadi mungkin dari saya, bukan dari kampus. Supaya bisa nilai dan saya juga bisa mendengar teman-teman mempresentasikan. Itu bagaimana? Karena kalau misalnya menggunakan Zoom kampus, mau tidak mau untuk presentasinya wajib dilakukan sebelum UAS berakhir di tanggal 25 itu berarti. Gimana menurut teman-teman? Ada pendapat mungkin? Miss izin tanya, kalau misalnya pengumpulan tanggal 27 berarti kira-kira presentasinya itu tanggal berapa? Nah iya, jadi kalaupun misalnya tanggal 27, itu kan hari Senin ya. Jadi kalau misalnya di tanggal 27, misalnya kalau Selasa itu bagaimana teman-teman? Boleh Miss, tanggal 28 ya. Tanggal 28 ya, nanti saya coba cek jadwal saya juga, ya karena saya ini belum lihat jadwal saya. Jadi kalau misalnya tidak ada kendala di tanggal 28, kita ada presentasi Zoom khusus untuk UAS. Gitu ya, di jamnya seperti biasa aja, jam 6:30 sampai jam 9. Kan mungkin nggak terlalu banyak karena hanya ada 4 kelompok. Gitu ya, teman-teman ya? Oke. Nanti presentasi sejauh ini saya catat dulu di tanggal 28 Juli. Tanggal 27 dikumpulkan, presentasinya tanggal 28. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada pendapat lain, teman-teman? Silakan. Ada saran lain mungkin? Ada saran lain? Setuju? Atau ada yang tidak setuju? Mungkin silakan. Atau Miss kelamaan, gimana kalau tanggal 24 aja dikumpulin tanggal 23, tanggal 24-nya, atau tanggal 23 hari Kamis, kita presentasi, kemudian tanggal 22. Nah, kata Rizky katanya, kenapa nggak akhir bulan Juni aja sih, Miss? Gitu, Miss, kata Rizky, Miss. Parah, Miss. Nggak akhir bulan Juni. Iya, kata Rizky, Miss. Juni, Rizky. Iya, kita padahal udah voting 28 Juli. Juli atau Juni? Juni. Juli. Rizky nggak apa-apa. Terus Rizky nggak apa-apa. Misalnya mau selesai Rizky udah selesai nih tanggal. Sekarang kan tanggal 18 Juni ya. Rizky udah selesai 10 hari kemudian gitu ya. Nggak apa-apa. Bisa. Sendirian gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti Rizky dimarah-marah sama Mita gitu ya. Karena dianggap ngambil keputusan sendiri, bisa dira Mita dan juga masuk. Ini soalnya Rizky nggak ada suaranya nih untuk membela diri. Berarti benar
Jangan Miss, 28 Juli aja Miss. Ya, bukan hanya fitnah, tadi kan Irul fitnah gitu ya. Tapi gak ada pembelaan apa-apa dari Rizky, benar. Masih roll aja Miss. Tanggal 1 Juli Miss. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan tanggal 28 Juli untuk presentasinya. Namun kalau kalian misalnya merasa Miss kelamaan tanggal 27 Juli aja atau tanggal 26 Juli gitu misalnya. Kalau tanggal 27 itu kan hari Sabtu. Kalau kalian misalnya memang bisa gitu ya, atau misalnya sepakat, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau informasikan ke saya, ya. Gitu, oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Sebentar ini dulu, saya nanti juga akan cek jadwal saya juga. Oke, tadi kan saya sudah bertanya nih kepada Cherly dan Adisti ya, Adisti belum masuk. Sekarang ke Iro dan Nadia, pesannya apa ya kalian sampaikan di setiap konten, teman-teman? Nadia dan Iro. Pesan gimana Miss? Pesannya tadi kan kalau ini di bagian di sini kan ada key message. Pesan yang kalian sampaikan berulang gitu ya di setiap konten postingan apa? Jadi dari kantor pusat itu mengarahkan develop kayak message-nya itu pasti. Jadi kayak pasti pas. Tapi kalau untuk branding langganan itu kurang masuk. Jadinya kita coba olah lagi yang akhirnya ketemu tuh yang pasti. Nah, baru next-nya itu bisa mengikuti. Contohnya yang pasti kenyamanannya nyaman, atau mungkin yang pasti legalitasnya jelas, yang pasti hak miliknya ada, kayak gitu. Jadi yang pasti. Good. Nah jadi itu key message-nya, jadi yang pasti lagi dikaitkan dengan beberapa keyword ya, jadi legalitas, kenyamanan, dan tempat bertumbuh, yang pasti huniannya nyaman, yang pasti lokasinya strategis kayak gitu. Oke, kalau gitu good Nadia dan Niro. Oke, selanjutnya Shelby dan Talita, key message-nya apa? Iya, key message itu sebenarnya kalau dari kita analisis dari day by sense ini sekarang dia pakaian-pakaian itu benar-benar kayak comfy yang benar-benar poin utamanya tuh dia benar-benar wearable buat dipakai setiap hari. Jadi mungkin kita lebih kayak ke comfy, wearable, sama versatile, comfortable gitu sih. Jadi lebih ke comfy ya? Betul. Jadi kita mau ningkatin brand identity-nya itu sebagai ya benar-benar pakaian wearable yang dipakai setiap hari dan benar-benar comfy gitu. Baik untuk acara formal, semi formal ataupun casual jalan-jalan biasa. Oke, baik, terima kasih Shelby. Lalu Rizky dan Nita. Rizky nih, berarti Rizky aja. Apa Rizky? Kenapa Miss? Maaf Miss. Baru di Rizky, key message untuk brand yang Rizky usung gitu ya, Sleepy Makeupin Sari. Itu apa? Artinya adalah key message-nya adalah pesan yang Rizky dan Nita sampaikan terus-menerus di berbagai, entah itu di konten sosial medianya, di caption, atau mungkin di entah itu di brochure, atau mungkin saat ada kegiatan offline. Apa sih? Kalau key message-nya ya Miss ya, yang sementara ini saya tangkap itu dia ini kurang lebih Miss. Kita ingin membawa bahwa si MUA ini tadi tuh kita ingin intinya menonjolkan servisnya sih Miss. Maksudnya bukan hanya hasilnya, tapi servisnya yang dijual itu emang dekat sama customer. Maksudnya customer itu nggak perlu ngerasa kayak mau request sesuatu tapi nggak enak gitu loh. Karena kan kita ya itu tadi. Nah, kalau dipersingkat tuh perlu, kayaknya Rizky dan Nita perlu cari kata untuk mempersingkat
maksud yang ingin Rizky dan Nita sampaikan tuh. Apa nyaman apa namanya, nyaman di make upin misalnya seperti itu, atau misalnya kayak sahabat misalnya seperti itu. Jadi buat kalimatnya itu mudah dipahami orang-orang yang melihat konten di make upin sehari. Jadi orang tuh kayak misalnya tadi ya Hero dan Nadia ya, yang pasti legal, yang pasti aman, yang pasti nyaman. Itu kan udah langsung dipahami oleh audiens ya, yang dimaksudkan tuh apa. Jadi Rizky dan Nita mungkin perlu mengkaji gitu ya kalimat-kalimat yang tadi Rizky sampaikan, kalau disingkat, kalau dipadatkan, kira-kira menjadi kalimat apa atau pesan yang seperti apa, supaya audiens itu langsung paham, oh maksudnya ini. Yang ingin di-highlight itu adalah nyaman, yang ingin di-highlight itu adalah bersih, yang ingin di-highlight itu adalah misalnya misalnya steril atau high end, atau misalnya apa natural misalnya. Karena yang kalau MUA-nya hari ini pasti kelihatannya natural, nggak terlalu yang menor banget misalnya seperti itu. Ya, Rizky dan Nita ya, nanti kalau disampaikan ke Nita. Baik, siap Miss. Terima kasih Miss. Oke, itu ya. Oke, saya lanjut nih. Nah ini kan sudah kalian sampaikan juga tuh di proposalnya. Ini sekedar info saja kalau untuk tujuan-tujuannya. Jadi untuk event ini tujuannya adalah engagement. Kalau untuk press release ini tujuannya adalah ya untuk menarik perhatian media agar awareness-nya juga makin tersebar gitu ya. Sponsorship ini exposure. Jadi misalnya Irul mensponsori acara padel. Kan itu kan perumahan ya. Kalau misalnya Irul dan Nadia ingin mensponsori acara padel di perumahan mewah gitu misalnya, ya siapa tahu itu ya orang-orang yang di perumahan mewah itu jadi penasaran, ini sponsornya siapa sih? Oh, di perumahan Anggana Village nih, daerah mana? Oh, boleh tuh misalnya seperti itu contohnya. Ya, jadi exposure-nya jadi beda sendiri orang-orang di mall, kalian di padel, di lapangan padel. Karena kalau padel kan berarti kan ini ya identik dengan olahraga orang-orang berada seperti itu. Sekarang untuk image-nya sih orang yang berolahraga padel ini, karena harganya mahal ya. Jadi ada yang olahraga padel, ada yang olahraganya padel. Setahu saya raketnya itu juga jutaan harganya, ya kan, beda sendiri. Terus ada seragamnya juga gitu ya. Jadi identik padel itu dengan orang-orang yang statusnya ekonominya kelas A. Jadi bisa tuh ya. Oke, kemudian ini ada CSR program. Ini misalnya kalian value-nya adalah sustainability. Artinya adalah kalian ramah lingkungan, misalnya produk-produk yang kalian gunakan tidak mencemari lingkungan, kemudian tidak animal cruelty gitu ya, free animal cruelty misalnya seperti itu. Nah, itu bisa tuh disampaikan pesannya. Lalu ini tadi influencer dan endorsement. Ini credibility, maksudnya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas brand. Ya, kemudian ini community relations. Kalian kerja sama dengan komunitas sekitar. Boleh tuh. Misalnya yang furniture, kerjasama dengan komunitas pencinta kayu jati misalnya. Ya, atau pengrajin apa. Ya, kemudian kalau untuk social media, tujuannya adalah untuk berinteraksi atau meningkatkan engagement. Nah, ini implementasinya sudah kalian ada nih di mana di proposalnya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut karena ini sudah kalian lakukan. Oke, ini evaluasinya diukur. Jadi yang tadi ya smart ya, jadi harus bisa diukur, harus ada angka. Jadi benar-benar bisa diukur, bukan hanya dilihat dari bagus kontennya,
Kategori bagus dari mana? Indikator bagus itu dilihat dari apa? Ya. Oke, nah ini adalah hierarki dari tujuan MPR. Untuk awareness, untuk knowledge, untuk membangun perilaku gitu ya, membangun persepsi positif mungkin. Kemudian untuk membangun preference, artinya setiap kegiatan yang kalian lakukan, baik itu online ataupun offline, ini tujuannya adalah agar audiens atau konsumen memilih produk Anda dibandingkan produk yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bibi mungkin ada yang ditanyain. Charlie, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Miss. Belum ada, oke. Selanjutnya, nah ini adalah KPI-nya nih teman-teman. Kalau misalnya memang tujuan teman-teman itu untuk awareness, KPI-nya ini mungkin reach-nya berapa, kemudian like-nya berapa, view-nya berapa. Itu yang kalian analisis. Kemudian kalau publisitas, kalau nggak salah kemarin ada tuh yang proposal itu ingin mengundang media, entah itu di launching atau ada campaign gitu ya. Nah, media coverage, berapa banyak media yang menampilkan event kalian. Kalian hitung tuh. Ya. Kemudian ada engagement nih. Dilihat dari like, share, komennya berapa banyak. Kemudian reputations. Jadi misalnya reputasi itu kalian lihat dari pemberitaan di media pertama. Pemberitaan ini positif atau negatif. Kemudian kalian juga melihat komen-komen orang, rekomendasi, review orang, itu kebanyakan positif atau negatif. Kalian bisa tuh bahas itu analisis. Lalu relationship ini dari community participation, maksudnya adalah kalau kalian misalnya kerjasama dengan komunitas, kira-kira berapa komunitas yang setuju untuk kerjasama dengan kalian, atau saat dilakukan kolaborasi dengan komunitas, berapa banyak orang yang tertarik akhirnya dengan Anda. Seperti itu ya. Kemudian ini sales support, ini pada akhirnya kegiatan MPR tujuannya adalah selain meningkatkan value ya di mata konsumen, tujuannya adalah agar orang-orang tertarik untuk membeli produk Anda. Nah, apakah ada konversinya? Konversi di sini bukan selalu harus beli ya. Jadi misalnya kalau untuk perumahan kan bukan kayak kacang goreng yang bisa dihitung tuh. Dalam sebulan laku 500 rumah kan nggak gitu. Conversionnya boleh di-share. Atau misalnya conversionnya boleh dalam hal rekomendasi. Atau misalnya conversionnya boleh dalam hal misalnya bertanya mengenai KPR misalnya. Yang mengajukan KPR ke perumahan itu berapa banyak, yang bertanya tentang harga, misalnya berapa banyak, udah serius gitu datang ke apa tuh namanya tuh kalau di perumahan tuh marketing office-nya. Kan orang kan butuh untuk datang ke marketing office, berarti kan dia sudah tertarik ya. Itu seperti itu. Nah itu bisa tuh untuk jadi konversi. Kira-kira dari segi salesnya nggak harus sampai beli, tapi orang datang effort ke ke marketing office-nya itu udah berapa banyak. Ya, ditanya juga tahu perumahan ini dari mana, kemudian yang buat Anda tertarik kira-kira apa. Nah itu mungkin bisa dianalisis kalian. Kalau misalnya dia bilang si konsumen yang bilang, oh iya saya tertarik gara-gara saya melihat ada kontennya kemarin di sosial media. Nah itu berarti sukses tuh kalian. Sudah menjadi konversi orang jauh-jauh datang ke marketing office perumahan. Itu seperti itu contohnya. Ya, atau orang datang jauh-jauh ke store-nya furniture. Gitu ya. Karena kan orang sekarang mager gitu ya. Maunya online terus. Seperti itu. Kemudian, oke, ini keberhasilan MPR ini dilihat dari kredibilitas nih. Kemudian ada relevansi, tadi pesan, kayak serangin pesan setiap kelompok itu apa. Nah, konsistensi, jadi nanti saya juga akan melihat ya konten-konten campaign baik itu online ataupun offline, apakah pesannya
selalu konsisten disampaikan. Nah, ini juga relationship building, fokus pada hubungan jangka panjang. Nah, kira-kira kalian ini mulai dari engagement gitu ya, kemudian apakah misalnya analisis kalian aja kira-kira dengan adanya campaign ini atau kegiatan strategi MPRA gitu misalnya, apakah bisa membangun hubungan lebih baik dengan konsumen, misalnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Silakan aja ngechat saya. Mohon maaf, saya sudah feeling ini jangan-jangan ada yang ngechat bisa ke toilet doang, bukan bertanya bener terlibat. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Baik mengenai proyeknya boleh, ataupun mengenai materinya. Untuk materinya saya akan share juga di Big supaya kalian juga mungkin bisa belajar ya. Dan nanti bikin proposalnya juga lebih lengkap. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Charlie ada? Oke, Charlie jadi nanti mungkin karena Adisti akan melahirkan, Charlie mungkin bisa ini kali ya, Adisti menunjuk siapa gitu ya, supaya Charlie juga mudah tektokan sama si toko furniture ini. Karena saya khawatir, kan yang punya aksesnya kan Adisti ya. Nanti kalau Adisti lagi sibuk gitu ya, habis melahirkan, Shirley terputus nanti saya khawatirnya Shirley terputus aksesnya ke orang furniture itu ya. Jadi sebelum Adisti Dudit atau melahirkan, tolong ditanyakan kira-kira Shirley bisa komunikasi dengan siapa ya, supaya Shirley juga tahu nanti WA-an sama siapa atau minta aksesnya sama siapa, minta gambarnya sama siapa gitu ya Shirley. Oke, gitu ya. Apalagi kan kalian kan nggak bisa ketemu ya, karena Shirley ada di luar kota, bisa jadi di kota yang lain. Ya. Oke, teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Silakan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, ini sudah slide terakhir soalnya. Thank you, slide-nya. Oke. Baik, tadi ada yang bertanyakan? Tadi ada yang bertanyakan mungkin Shelby, Nadia ada yang bertanya Nadia? Udah cukup clear sih Miss dari sekarang, karena tadi kita udah sempat jelasin kendala kita juga, belum ada pertanyaan lagi. Oh gitu, oke, terima kasih. Nadia ada? Tadi kayaknya Nadia yang menyampaikan sesuatu? Belum ada Miss, udah jelas. Oke, baik kalau begitu teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya kalian ada kendala lagi gitu ya, di luar pertemuan, tolong japri saya aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, nanti mungkin saya bisa bantu solusinya apa gitu ya, supaya nanti kalian juga laporan UASnya juga bisa dikerjakan dengan baik. Gitu ya? Oke, baik kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih ya teman-teman ya atas kehadirannya di kuliah hari ini. Sampai jumpa minggu depan, semoga kalian sehat-sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Miss.